Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Supaya Dunia Tahu. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yosua pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24 yang berkata demikian. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, untuk memberitahu atau untuk mengingatkan orang akan sesuatu hal, kadang-kadang diperlukan sebuah sarana. Misalnya, sebuah cincin di jari manis adalah sebuah sarana untuk memberitahukan orang lain bahwa orang yang memakainya sudah menikah. Juga untuk mengingatkan orang itu sendiri bahwa dia sudah menjadi milik seseorang. Demikian juga dengan monumen-monumen. Misalnya, Monumen Pancasila Sakti di Jakarta Timur adalah untuk mengingatkan peristiwa yang mengerikan yang terjadi di tahun 1965, juga untuk mengingatkan tentang bisa bertahannya Pancasila sebagai dasar negara, sehingga dikatakan sakti. Tentu masih banyak benda atau monumen yang lain untuk mengingatkan sebuah peristiwa besar yang terjadi di waktu-waktu yang lalu. Hal yang sama juga terjadi di kisah-kisah yang diceritakan di Alkitab. Salah satunya adalah kisah ke-12 batu peringatan. Yosua mendirikan ke-12 batu peringatan itu di Gilgal. Peristiwa yang mendahuluinya adalah Tuhan membelah sungai Yordan sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di bagian yang kering. Dengan jelas dikatakan maksud didirikannya ke-12 batu peringatan itu yaitu supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Sudah pasti generasi berikutnya akan ada yang bertanya tentang ke-12 batu peringatan itu. Ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan karya Tuhan yang dahsyat di sungai Yordan. Ajaran ini akan terus menggema sepanjang sejarah bangsa Israel. Hal ini dimungkinkan karena orang Israel biasa menceritakan kepada anak cucu mereka tentang Tuhan dan karyanya. Bukan hanya bangsa Israel, bangsa-bangsa lain pun akan tahu tentang peristiwa pembelahan sungai Yordan oleh Tuhan. Mereka akan tahu bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang benar. Dialah Sang Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tujuan akhirnya adalah supaya bangsa-bangsa di dunia ini menjadi bangsa-bangsa yang takut kepada Tuhan, dan supaya mereka menjadikan Tuhan sebagai sesembahan satu-satunya di dalam hidup mereka, dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara, ada banyak cara supaya kita tetap menyadari bahwa Tuhan sudah berkarya bagi kita. Kita bisa menulisnya di kertas atau di kayu, lalu dijadikan hiasan dinding. Kita bisa membuat sesuatu yang bisa dikenang, misalnya gambar yang berkaitan dengan peristiwa di mana Tuhan berkarya bagi kita. Bahkan kita bisa bersaksi yang kemudian direkam, dan masih banyak cara lainnya. Yang penting di sini adalah supaya anak cucu kita nanti melihat dan mengerti bahwa Tuhan itu baik. Bukan hanya itu, orang-orang lain pun akan menjadi tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik. Mereka akan dibuat tertegun oleh kesaksian kita itu. Tujuannya adalah supaya yang sudah percaya dan menerima Tuhan diteguhkan iman kepercayaannya, dan yang belum menjadi percaya jadi menerimanya. Umat Tuhan sejati akan berusaha semaksimal mungkin supaya Tuhan yang dia sembah dikenal banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.